Di dunia ini ada anak yang lebih percaya kata influencer dibanding orang tuanya sendiri, dan itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi beberapa waktu terakhir lagi rame soal streamer yang promosiin rokok elektronik, dan sebenarnya promoin barang tersebut aja udah ilegal. Tapi yang lebih parahnya, sosok ini malah ngajak anak-anak di bawah umur untuk ngepromoin produk yang bukan untuk mereka. Gak cukup sampai di situ, ketika ada kreator lain yang mengingatkannya, dia malah menyebutnya sebagai nerd atau si cupu. Jadi dalam waktu hampir bersamaan, kesalahannya udah ada 3. Tapi yang akan dibahas di video ini bukan orangnya ya, karena kalau cuma bahas orang, minggu depan akan ada lagi penggantinya, dan masalahnya tetap bakal ada. Yang mau dibahas dalam video ini jauh lebih dalam daripada itu, yaitu terkait dosa besar para konten kreator dan live streamer dalam merusak masa depan anak-anak muda Indonesia. Aku baru sadar soal masalah ini pas ngeliat keponakanku sendiri. Waktu itu umurnya masih sekitar 10 tahun, tapi dia lebih hafal nama-nama streamer daripada nama mata pelajaran di sekolahnya sendiri. Suatu hari dia ngomong kasar ke adiknya sambil ketawa ketiwi. Pas ditanya kenapa ngomong gitu, jawabannya simple banget. Karena katanya cuma niruin streamer favoritnya. Padahal omongan orang tuanya aja kadang nggak ia denger. Dari situ, aku semakin sadar bahwa dunia konten kreator ini nggak cuma soal viral-viralan doang, tapi soal eksploitasi sistem kepercayaan yang dibentuk diam-diam kepada anak-anak zaman sekarang. Di umur segitu, cara kerja otak anak belum secanggih orang dewasa. Mereka nggak bisa mikir abstrak, bisanya mikir pendek-pendek doang. Jadi sebagian besar hal yang mereka pelajari kayak cara ngomong, cara bersikap, sampai tren apapun yang dianggap keren, itu semua didapat bukan karena dikasih tahu, tapi dari niruin orang-orang yang sering terlihat di mata mereka. Dulu, sosok yang paling sering muncul itu ya orang tua, teman sebaya, guru, atau saudara sendiri. Tapi sekarang, sosok yang paling sering muncul di depan mata mereka justru streamer dan konten kreator yang mereka tonton. Bahkan di beberapa kasus, waktu yang mereka habiskan buat nonton streamer atau kreator jauh lebih lama dibanding waktu buat ngobrol sama orang tuanya sendiri. Jadi wajar aja kalau yang paling nempel di kepala mereka bukan nasihat yang cuma diomongin di rumah, melainkan kebiasaan yang mereka lihat berulang kali di depan layar. Nah, hal pertama yang harus dipahami adalah ada yang namanya relasi parasosial. Ini merupakan istilah psikologi buat hubungan satu arah, tapi kerasa dua arah. Maksudnya, ketika ada anak yang menonton streamer, dia merasa seolah sedang nongkrong sama temen atau sesosok abang. Karena streamer itu juga aktif bacain komentar, bales sapaan, dan nyebutin nama penonton. Bagi orang dewasa, ini hal biasa dan memang beginilah cara streamer bekerja. Tapi bagi anak-anak yang belum bisa bedain mana interaksi asli dan mana yang cuma strategi supaya penonton betah, itu benar-benar berasa kayak obrolan dua arah. Oleh karena itu, ketika sosok streamer ini mempromosikan produk dengan cara yang santai, maka penontonnya akan menganggap itu kayak barang yang biasa digunakan oleh seorang teman. Filter otak mereka berhenti curiga, sehingga mereka menganggap produk itu kayak hal yang lumrah. Yang bikin ini makin parahnya adalah, ternyata otak bisa belajar melalui proses yang disebut social learning. Manusia, terutama anak-anak, belajar perilaku baru bukan cuma dari apa yang diajarin sekolah, melainkan dari mengobservasi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Albert Bandura pernah ngebuktiin ini lewat eksperimen klasik bernama Bobodol. Dalam eksperimen itu, ketika anak-anak ngelihat orang dewasa ngomong kasar sambil mukulin boneka, maka mereka langsung niruin hal yang sama, bahkan dengan cara yang lebih kasar dan beringas. Nah, bayangin kalau boneka itu diganti sama layar HP dan orang dewasanya adalah streamer yang mereka tonton. Ketika sosok streamer itu ngomong kasar, toksik, atau nge-vape di depan kamera tapi nggak dapat teguran apa-apa, maka otak anak akan mencatat itu sebagai hal biasa. Apalagi jika streamer yang mereka tonton adalah orang yang terlihat sukses dan suka pamer kekayaan, maka bukan nggak mungkin kalau si anak menganggap perilaku tersebut sebagai bagian dari kesuksesan itu juga. Padahal, perilaku toksik dan kesuksesan sama sekali nggak berhubungan. Tapi sayangnya anak-anak belum bisa membedakan. Nonton streaming itu ngasilin dopamin, main game juga ngasilin dopamin. Sekarang coba bayangin dua sumber dopamin itu ditumpuk lagi dengan visual rokok elektrik yang juga ngasilin dopamin. Jadinya ada 3 jalur dopamin yang numpuk dalam kepala anak dalam satu waktu. Efek jangka panjangnya nggak cuma soal kecanduan zat adiktif, tapi standar kesenangan mereka melonjak sangat tinggi. Aktivitas yang dulunya terasa seru, misalnya kayak main bola, nongkrong sama temen, atau baca buku, sekarang terasa membosankan bahkan sampai menyiksa. Selain itu, di otak ada bagian yang namanya prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak yang mengatur logika, mempertimbangkan risiko, dan mengontrol impuls. Sayangnya, bagian ini baru benar-benar matang di usia sekitar 25 tahunan.
Jadi ketika ada konten yang menormalisasi sikap kasar atau promoin zat adiktif tertentu, maka itu gampang banget masuk ke penonton yang mayoritas usianya jauh di bawah itu. Usia sebelum 25 tahun adalah usia paling krusial bagi manusia, karena apapun yang kita suka sebelum umur tersebut akan kita bawa sampai tua dan sulit berubah. Makanya kalau kita lihat orang yang umurnya jauh di atas kita, selera hobi atau musik mereka itu sangat jadul. Padahal ada banyak jenis musik lain yang menurut kita lebih bagus. Nah, itu bukan karena mereka nggak mau maju, tapi karena di usia segitu, otak mereka sudah menemukan kenyamanannya sendiri dan terkesan sulit menangkap sesuatu yang baru. Kalau konteksnya kita balikin ke penonton streamer toksik yang suka menyepelekan zat adiktif, maka nggak usah heran kalau pas mereka dewasa nanti, perlakuan kayak gitu akan terus ke bawah dan sulit berubah. Yang lebih seramnya lagi adalah tontonan semacam ini bisa matiin fungsi lain di otak yang namanya mirror neurons. Gampangnya, ini adalah sel saraf yang bikin manusia bisa meniru perilaku orang, yang pada akhirnya munculin rasa empati. Normalnya, kalau kita ngomong kasar ke orang lain dan ngelihat orang itu sedih atau marah, mirror neuron ini bakal ngasih sinyal kalau kita nyakitin orang dan perbuatan itu salah. Dari situ, kita bisa ngerasain konsekuensi emosionalnya secara langsung. Tapi yang terjadi di dunia live streaming sekarang adalah anak-anak ngelihat idola mereka ngomong kasar atau ngeledek orang, justru malah dibalas tawa, tepuk tangan, atau saweran. Akibatnya, mirror neurons di otak anak-anak ini jadi bingung sampai akhirnya mati rasa. Otak mereka malah mengasosiasikan perilaku menyakiti atau merendahkan orang lain sebagai sebuah komedi atau cara buat kelihatan keren di tongkrongan. Inilah alasan kenapa generasi sekarang bisa gampang banget ngelontarin makian ke orang yang bahkan nggak mereka kenal. Jawabannya, ya karena empati di otak mereka udah diputus sama tontonan yang mereka konsumsi setiap hari. Tanggung jawab kita sebagai konten kreator makin kesini pun aku makin sadar. Makin banyak audiens kita, apalagi yang muda-muda, moral kita sebagai konten kreator semakin tinggi dan tanggung jawab kita buat mengarahkan anak muda ini ke masa depan yang lebih baik sebagai orang-orang yang lebih berkualitas itu perannya sangat besar di kita ya. Aku pun sadar gitu, fanbase pun semakin besar kan, yang nonton makin banyak, anak-anak juga ada. Dan moral tanggung jawab itu buat long term ya, itu aku udah mulai ngerasa juga. Yang dalam arti adalah yang tadi aku bilang Bang Fer, toksik itu udah mulai ku pangkas. Gitu, aku udah nggak seyang parah dulu gitu. Banyak konten kreator yang berlindung di balik kata kontennya emang buat orang dewasa. Jadi kalau ada anak kecil yang nonton, salahkan orang tuanya. Nah, ini memang nggak salah, bahkan aku cenderung setuju dengan kalimat ini. Kita semua sadar bahwa tugas mendidik itu bukan tanggung jawab konten kreator apalagi live streamer. Tapi setidaknya, kita harus tahu siapa penonton kita, berapa umurnya, dan apa yang kita tunjukkan. Sebagai sesama kreator, aku tahu pasti bahwa kita punya akses ke data analitik. Kita bisa lihat dengan sangat jelas mayoritas penonton kita berada di rentang umur berapa. Jadi kalau analitiknya nunjukin audiens yang masih kebanyakan anak sekolah, tapi kontennya tetap promoin barang dewasa, maka itu bukan lagi ketidaksengajaan, melainkan pembiaran. Tanggung jawab kita memang nggak tertulis secara legal, tapi secara moral dan etika paling dasar. Tanggung jawab itu harus datang secara proporsional dengan jangkauan audiens yang bisa dihasilkan. Kalaupun nggak mendidik, itu nggak masalah. Itu bukan tugas kita. Itu tugas pemerintah dan institusi pendidikan yang diamanatkan oleh undang-undang. Tapi kalau kontennya hiburan, cukup dibatas menghibur aja. Kalau kontennya gaming, cukup sebatas ngegame aja. Tapi jangan sampai mendorong anak-anak untuk mengonsumsi barang terlarang, menormalisasi ngomong kasar, apalagi menginspirasi mereka untuk berhenti sekolah. Kalau ditanya apa masalah utama dari fenomena ini, jawabannya bukan soal asap atau kata-kata kasar aja, melainkan soal besarnya eksploitasi. Dunia perkontenan sekarang hidup dari komoditas perhatian, di mana setiap waktu luang dari penonton akan ditambang jadi saweran, jumlah views, sampai nilai endorsement. Sementara yang dikorbankan adalah kesehatan mental dan menurunnya kemampuan kognitif para penonton. Jelas, ini pertukaran yang sangat gak adil, karena satu pihak dapat untung finansial yang instan, sedangkan pihak lain harus menanggung dampaknya sampai bertahun-tahun ke depan. Parahnya, semua video di internet, rekaman live streaming, atau tren apapun di sosmed itu bisa diganti. Tapi jejak penurunan kognitif yang tertanam di otak anak-anak akan terbawa sampai mereka dewasa nanti. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.